Hidup berjaga-jaga menantikan Tuhan. Salah satu panggilan penting dalam kehidupan orang percaya adalah hidup berjaga-jaga. Banyak orang berbicara tentang kedatangan Tuhan, tetapi tidak semua sungguh-sungguh mempersiapkan hidupnya. Alkitab menegaskan bahwa penantian akan Tuhan bukanlah sikap pasif, melainkan kehidupan yang penuh kesadaran, kewaspadaan, dan kesetiaan. Berjaga-jaga berarti hidup setiap hari dalam terang kekekalan. Yesus sendiri berulang kali menegaskan pentingnya berjaga-jaga karena kedatangannya tidak dapat diprediksi. Matius 24 ayat 42-44 berkata, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana malam pencuri akan datang, sudahlah tentu ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga." Yesus menekankan bahwa ketidaktahuan tentang waktu kedatangannya justru menuntut kesiapan yang terus-menerus. Berjaga-jaga bukan hanya soal menunggu peristiwa masa depan, tetapi tentang bagaimana kita hidup hari ini. Markus 13 ayat 33-37 berkata, "Hati-hatilah dan berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba." Dan hal itu sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, dan kepada masing-masing diberinya tugas, dan penjaga pintu diperintahkannya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana tuan rumah itu pulang, pada waktu petang, atau tengah malam, atau waktu ayam berkokok, atau pagi-pagi. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Berjaga-jaga berarti setia menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Rasul Paulus menegaskan bahwa hidup berjaga-jaga berkaitan dengan kehidupan yang terang dan kudus. 1 Tesalonika 5 ayat 4-8 berkata, "Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang-orang yang tidur, tidur pada waktu malam dan orang-orang yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan." Berjaga-jaga berarti hidup dalam iman, kasih, dan pengharapan. Yesus juga memperingatkan bahaya kelalaian rohani. Lukas 21 ayat 34-36 berkata, "Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan dan kepentingan-kepentingan duniawi dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia." Yesus mengaitkan berjaga-jaga dengan doa dan penguasaan diri. Rasul Petrus menambahkan bahwa hidup berjaga-jaga berhubungan dengan kesadaran akan akhir segala sesuatu. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, "Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa." Kesadaran akan kedatangan Tuhan seharusnya mendorong orang percaya untuk hidup lebih sungguh-sungguh, bukan lalai. Berjaga-jaga juga berarti setia sampai akhir. Wahyu 16 ayat 15 berkata, "Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang menjaga pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan dilihat orang auratnya." Tuhan menyebut orang yang berjaga-jaga sebagai orang yang berbahagia, karena ia hidup dalam kesiapan rohani. Renungan ini mengingatkan kita bahwa hidup berjaga-jaga bukan tentang ketakutan akan masa depan, melainkan hidup dalam kesetiaan hari ini. Orang yang berjaga-jaga hidup dalam ketaatan, menjaga kekudusan, setia melayani, dan terus berharap kepada Tuhan. Penantian yang benar selalu menghasilkan kehidupan yang bertanggung jawab dan berkenan kepada Allah. Mari berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur atas firman MU yang mengingatkan kami untuk hidup berjaga-jaga. Ampuni kami bila kami sering lalai dan terikat oleh hal-hal duniawi. Tolong kami hidup dalam kesadaran akan kedatangan MU, setia dalam iman, tekun dalam doa, dan taat dalam setiap tanggung jawab yang Engkau percayakan. Mampukan kami hidup sebagai anak-anak terang sambil menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.